kunjuk wonten ngarsanipun calon kadang besan Sutresno saha keluarga agungipun noninggih panjenenganipun Bapak Yohanes Sumanto dalasan Ibu Zuliana Listiani ingkang mijil saking laladaning Kutan Randu Gunting ingkang dahat kinurmatan waradinipun sagunging para pilenggah Bapak Ibu ingkang winengku ing Sukarahayu kanthi jatining pahormatan linambaran pepayoming Budi Rahayu mewah ngaturaken sewu agung aksama noninggih meradopo awit saking kemarinipun ingkang hamungkarya noninggih panjenenganipun Bapak Stanislaus Rusdi dalasan Ibu Fiska Kunwahyuni kula minangka pambiwara kajibandharaken lampahing adicara ibadat midodareni saha ruwatan ingkang ginelar wonten ing ari kalenggahan dalu punika kinarya murwakanil kas wekasing kartigatining sedya sumangga sarengan kita tansah manungku puja kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng paring pangayoman panganti tuwin panjangkung inggih dhateng lampah kula menapa tindak sagunging para tamu ingkang minulya wiwit ing dalem sowang-sowang ngantos dumugi wonten ing sasana pahargyan kanthi kebak ing karaharjan. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Stanislaus Rusdi sekalian garwa. Bilih kula minangka sulih salira saking panjenenganipun kadang kula anem nuninggih Bapak lan Ibu Yohanes Sumanto ingkang sepisan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ing ngarsanipun para sepuh pinisepuh dalah para bapa para ibu para agung ing mriki kanthi pamuji mugi Gusti kepareng nganti brayat ing mriki. Nungkap angka ingkang kaping kalih nuninggih panjenenganipun kadang kula anem nuninggih Bapak lan Ibu Yohanes Sumanto ngaturaken agenging pamatur nuwun bilih nalika semanten atur panglamaripun kagem anak Mas Bagus Martinus Adiatya Nugrahatama Sarjana Teknik ingkang kepareng badhe palakrama kaliyan Roro Ayu Teresia Dwi Okta Aristia Putri Sarjana Psikologi sampun katampi lan netepi pepuntoning rembag ingkang sampun kawuri ingkang sampun gumathok bilih ing titi wanci menika bilih rembag ingkang sampun gumathok bilih ing Ginjang sur dinten Minggu Surya kaping 17 Februari warsa 2021 badhe katindakaken dawuh suci miderek pranataning agami menapa dene negari ingkang lumantar Gereja Katolik wonten ing Giri Sonta ingkang mapan wonten ing Berkas wewengkon Kabupaten Semarang. Kanthi mekaten kadang kula anem Bapak Yohanes Sumanto sekalian garwa namung ngamasrahaken wonten ing ngarsanipun Bapak Stanislaus Rusdi sawetahipun anggenipun badhe hamengku anggenipun badhe dawuh suci calon kemanten sarimbit. Lan salajengipun bilih ing titi wanci menika kadang kula anem nuninggih Bapak Yohanes Sumanto sekalian ngaturaken ingkang sepisan nuninggih pisang ayu bilih mengku wergi bilih gegadanganipun tiyang sepuh mugi sih katresnanipun Roro Ayu Teresia Dwi Okta Arista Putri Sarjana Psikologi kalian anak Mas Bagus Martinus Aditya Nugrahatama Sarjana Teknik menika dados gegadanganipun mugi rahayu ingkang tinemu ing sadawaning laku wonten ing sawetawis wonten woh-wohan gegadanganipun tiyang sepuh mugi-mugi calon kemanten sarimbit ngedalaken woh ingkang sembodo migunani kagem nusa lan bangsa migunani kagem sanak kadang menapa dene kagem Gusti Allahipun lan salajengipun wonten kalpika rukmi kalpika cincin rukmi emas boten wonten bongkot pucukipun ingkang yektosipun bilih
Roro Ayu Tirisya Dwi Okta Arista Putri Sarjana Psikologi kalian anak Mas Bagus Martinus Aditya Nugraha Tama Sarjana Teknik sampun sih katresnanipun golong gilik apindo indahipun kalpika rukmi. Rawuh panjenengan kanthi angirit para kadang panikaring putra penganten kakung. Boten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit ing kalenggahan menika panjenengan sedaya saged kempal manunggal sak perlu netepi wajib wonten darmaning gesang wonten ing gesanging kebrayatan. Mugi Gusti tansah paring suka basuki wonten ngarsa panjenengan sedaya dalasan kawula. Dumateng Bapak Supardi Baskara nun inggih wonten ing wekdal menika atur salam taklim panjenengan saking Bapak Yohanes Sumanto kula tampi salajengipun dumawa sami-sami. Wonten atur pasrah penganten kakung kula tampi andadosaken bingahing manah. Ing salajengipun badhe kula aturaken dumateng adik kawula Rusdi sekalian garwa. Ing samangke badhe kaleksanakaken upacara midodareni so kanthi ujug ruwatan. Mugi laksaning upacara ing samangke tansah mangga wilujeng nir ing sambikala. Tansah rinuban ing sing Gusti ingkang Maha Agung. Pungkasane ngatur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun adik kawula Rusdi sekalian. Kula mung tumadah lugaring samudra pangaksami karana kiranging Subasita kaliyan tuning basa sastra anggen kawula nampi panjenengan sak rombongan. Ali-ali menika kami awujud bunder lan ana pendope. Ing kono anggaparaken raos katresnan lahir prosek batin calon temanten kekalih samangke mugia boten saged dipun pisahaken amung sedaya saking ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi. Salajengipun wujudipun menika gedhak raja stangkep menika tumangkeping rasa katresnan lahir prosek batin risang temanten kekalih. Nggih sawetawis sampun kapundhut gambaripun dening niki lang rumiyin kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng sonten matur nuwun sanget kanthi rawuh panjenengan sedaya ing sonten menika. Saderengipun kula ngaturaken menapa ingkang dados isinipun manah adik kula kekalih lang rumiyin monggo kita sesarengan sami ngunjukaken puji syukur ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Bilih Gusti ing wekdal menika tansah paring berkah kasarasan kabegjan dhateng kita sedaya. Ing ngaranipun para sedaya ing sonten menika adik kula Rusdi rumaos bombong rumaos mongkok sanget kanthi rawuh panjenengan sedaya. Piyambakipun boten kuwawi matur piyangga pramila nyuwun dumateng kula supados ngaturaken ingkang dados isinipun manah. Ingkang jelas sonten menika bingah sanget. Kapuntunan menika sampun kaantu-antu katunggu-tunggu saking keluarga kekalih inggih menika adik kula Rusdi lan Bapak Sumanto. Ing wekdal sak menika sampun saged kaleksanan. Lan mbok bilih anggenipun nampi panjenengan sedaya wonten bab ingkang kirang remenaken ing manah panjenengan sedaya. Kula minangka dados wakilipun nyuwun angging samudra pangaksami. Ingkang paling baken ing mriki keluarga tansah nyuwun sembayangan nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya
kangge anak kula kekalih ing sak mangke anggenipun benjang minggu jam 12 badhe nampi sakramen ijab. Mugi-mugi srana sembayangan, srana donga pangestu panjenengan sedaya ing sak mangke sedayanipun saged lumampah kanthi lancar, mboten mangke alangan menapa-menapa. Menika ingkang dados isinipun manah saking keluarga. Lan mbok bilih ing sak mangke ugi mbok bilangkenipun adik kula Rusdi paring pasgahan wonten kekiranganipun kula minangka dados wakilipun tansah nyuwun agunging samodra pangaksami. Kula kinten saking keluarga cekap semanten sepisan malih keluarga tansah nyuwun donga pangestu sembayangan panjenengan sedaya kangge keluarga ageng langkung-langkung kangge calon temanten kekalih Gusti tansah paring berkah dhateng kita sedaya. Untuk mengawali ibadat midodareni pada malam hari ini, marilah kita buka dengan menyanyikan lagu Cinta Kasih Allah. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan dilahirkan pada kita, walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda yang berbahagia, khususnya Teresia dan Aditya, selamat malam. Berkah dalam, salam sehat. Iya, kita hari ini masuk pada ibadat midodareni. Kita mohonkan pengayoman, perlindungan Allah untuk kedua calon mempelai ini. Masih calon ya, belum duduk berdampingan, masih terpisahkan oleh saya di sini. Surya Awangga, tentu ya saya beberapa kali ke sini. Ya udah hafal ya, ini terus orangnya. Semoga nggak bosen ketemu saya. Di tengah guyuran hujan juga, biar makin romantis. Dan di bulan yang baik juga, awal bulan lalu kita tanggal 14 ada Valentine's Day. Valentine's terakhir sebagai calon mempelai. Tahun depan sudah Valentine berdua. Syukur-syukur udah punya momongan. Kan. Dan ini banyak manten loh ini. Besok Senin tuh saya juga kesini lagi, jadi jangan bosan ketemu saya di gereja. Saya ada manten lagi, karena menjelang mau Rebu Abu gitu untuk tanggal 2. Ibu bapak yang berbahagia, hari ini kita hendak menghadirkan, menyertakan, tadi sudah dipimpin dengan lagu Cinta Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, kita ingin merayakan itu. Kenapa? Ya manusia itu enggak hanya jasmaninya, meskipun tadi ada rames, ada sate, ada apa itu aspek jasmaninya. Lalu aspek rohaninya, ya jijal mau jasmani tok ora ono roe ya ora urip. Supaya rohnya itu
kerasa, menyala, dan tinggal di dalam hati kita. Nah, kita mohon pertolongan di sini. Sudah berkumpul, kita diundang oleh Bapak Stanislaus Rusdi, dan bersama-sama mohon untuk pertolongan Allah bagi Teresia Dwi Okta Aristia Putri, Tesa ya panggilannya ya guys, dan Martinus Aditya Nugrahatama. Bener? Ketutup masker ora ketok asli. Panggilannya Adit, Tesa dan Adit, yang mulai esok akan diresmikan sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Kami bersyukur atas cinta yang telah Kau tumbuhkan dalam hati calon pengantin ini. Sudilah Engkau datang bersama para kudus dan para malaikatmu untuk memberkati hamba-Mu Teresia Dwi Okta Aristia Putri dan Martinus Aditya Nugrahatama, sebagaimana dulu Engkau datang dan memberkati pengantin di Kana lewat Yesus Kristus. Sudilah Engkau hadir di tengah tangan-Mu dalam ini sungguh. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam kasih-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jika kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Yang dimohonkan ya saya sangat nih, nggih, kekuatan batin, kesiapan iman, termasuk ya hal-hal yang negatif-negatif dibuang. Supaya apa? Supaya besok makin mantep mengatakan, "Ya, saya bersedia." Ngono gitu. Kan keren katanya. Ono pengantin sing ra siap. "Iya, saya bersedia." Kemungkinannya dua. Satu, belum sarapan. Dua, memang terpaksa gitu kan. Lah kula nek ngijab ya bingung iki. Tenanan pora ngono kae. Maka sebelum ke sana saya mau tanya jawab, pinjem mic-nya itu ada ya, mic-nya. Nggih. Kepada Mbak Tessa. Tenang aja, nanti juga saya tanya. Bukan soal KPP kok. Lah kan ada 7 miliar penduduk bumi. Ngopo kok pilihanmu iso neng Mas Adit iki? Ngopo ngono lho. Kenapa harus Adit gitu loh? Ada 7 miliar penduduk bumi, ada sekian ribu warga di paroki ini atau sekian juta umat Katolik di Indonesia. Tapi hatimu mengatakan, ini dia pangeranku. Wih dia. Kenapa? Karena dipertemukan oleh Tuhan Romo. Dan diyakinkan oleh Tuhan. Kenapa itu? Yang membuatmu yakin gitu loh. Ya, jadi karena memang sebelumnya pernah berdoa sama Bunda Maria. Jadi untuk dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi saya pengen yang langsung serius seperti itu Romo. Dan setelah berdoa ternyata Tuhan mempertemukan dengan Adit. Ketemu di mana dulu? Kebetulan teman SMP Romo, tapi cara Tuhan yang mempertemukan. Oh iya. Keunggulannya apa yang membuatmu ini? Ya, sifat-sifat positifnya. Ya. Banyak Romo. Wah ya banyak. Ya tapi nggak usah disebutkan satu persatu, nanti keburu. Yang menonjol itu apa yang, wah ini keutamaan. Ya. Adit itu perhatian banget. Jadi saya belajar banyak juga dari Adit. Jadi lebih care, lebih memahami orang lain. Oke. Mantap, terima kasih. Boleh tepuk tangan kita jawabannya.
Pertanyaannya sama. Jebul dhuwur tenan ya. Ngopo toh kok Adit memilih Tesa ini? Ini satu seumur hidup loh itu. Wah, ini dari aneka yang orang yang dikenal lalu jatuh pada ini mantep ini saya. Iya gitu. Apa yang membuatmu merasakan itu? Ya, karena saat bertemu Tesa itu saya menjadi bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi, Romo. Emang dulunya nggak baik? Gimana itu maksudnya? Kenapa ketemu Tesa merasa pengen jadi? Ya, saya juga belajar banyak dari Tesa. Tesa itu kalau menurut saya dia mandiri, Romo. Jadi maksudnya tidak mengandalkan orang lain. Kalau dia bisa melakukan sendiri, dia akan lakukan sendiri. Terus dia juga sederhana, nggak neko-neko seperti itu, Romo. Ya, mandiri, gue. Sederhana, tidak neko-neko, gue. Dan merasa saling melengkapi ya ini ya. Gue. Ada lagi barangkali ingin menyampaikan sesuatu, puisi, lagu, atau teater, jadilan. Cukup, Romo. Cukup? Iya. Hobi yang sama di antara kalian berdua itu apa? Hobi bareng, kesukaan bareng. Apa ya, Romo? Jajan mungkin, Romo. Wow, itu solusinya hanya satu, ngajak saya. Ya, terima kasih ya. Ya, banyak hal yang, tepuk tangan juga jawabannya. Wangon loh ini. Dan pasti ibu bapak sekalian yang sudah pernah di titik ini, pernah midodareni ini dulunya, ikut senang dan bangga karena aku mbiyen ya kaya ngono kae, ngono kan. Artinya merasakan bahwa ya yang bersuka cita bukan hanya mereka berdua, tetapi lihat semua orang tersenyum meskipun tertutup masker dan seterusnya. Atau ucapan-ucapan yang muncul besok di dalam, pasti WA-nya langsung penuh, ngono kae. Butuh waktu kurang lebih 12 jam untuk membalasi ucapan-ucapan selamat. Nah, kita diteguhkan lewat bacaan hari ini, lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose tadi. Kenakanlah belas kasih, kemurahan hati, kerendahan, kelemah lembutan, kesabaran. Ini tuh, kalau dihayati betul, saya rasa nggak akan ada yang namanya bentrok, kekerasan dalam rumah tangga, ya cekcok, apa niku jenenge jotaan, ngono-ngono kayak, atau apa. Ya kalau ada gimana Romo? Mungkin pas ayat ini dibacakan pas manten ketiduran gitu. Sehingga lupa kalau pernah di ini. Kemungkinan ya kan harus positive thinking gitu. Dan lagu-lagu yang digunakan di dalam pemberkatan, di dalam midodareni, lagu yang diungkapkan dalam misa nganten, itu lagu ini kan sing sae-sae sedaya. Orang mungkin lagu pembukaan kita nyanyikan Citro, ya. Panas-panas srengenge kuwi. Era ambiar mak biar balik kanan bubar jalan. Langkah tegap maju ninggal ke harapan palsu. Tak terus ke kan jam 12 sih lutan. Tarik mang. Ini ada lagunya tadi yang kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Yeah. Kasih itu kekal serta abadi. Maka kita merayakan dalam midodareni ini, merayakan kasih. Lihat semua simbol, peralatan, dekorasi, makanan, kehadiran itu adalah mewakili ekspresi kasih ini. Adit tahu kepanjangannya suami? Enggak tahu. Suami terdiri dari 5 huruf. S, U, A, M, I, kayak pelajaran CHSD gitu. Pelajaran pia. S segalanya, U untuk A anak, M maupun I istri. Segalanya untuk anak maupun istri. Iya. Mau segalanya untuk anak maupun istri? Mau apa ora? Mau ya, sudah diberi contoh oleh bapaknya juga, segalanya untuk anak maupun istri, nggih Pak nggih. Berarti besok nih untuk gaji nggo istri kabeh. Lu cari segalanya untuk anak maupun istri, ora ya tetap butuh tinggo.
Ya nih. Nah, yang pokok adalah itu kan semangat fokus itu tadi. Zaman sekarang fokus itu mahal ya, karena banyak pilihan. Bisa ini, bisa itu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Ini ku lagu Doraemon. Orang guyuran di TV maksudnya. Mesake. Nah, ada juga kepanjangannya istri. Tessa tahu kepanjangannya istri? Oh enggak tahu. Wah, istri hurufnya ada berapa? I, S, T, R, I. Ya. Kenyataannya di dalam hidup kita yang lebih rajin beribadah itu siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ini tekon nih. Ibu-ibu, gitu. Tak tekoninnya ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Dan malah berarti perang keluarga ya. Kayaknya lebih banyak ibu-ibu ya. Maka ada lagu juga, di doa ibuku namaku disebut, belum diganti liriknya, di doa bapakku namaku disebut. Ya mungkin bapaknya berdoa tapi nggak dilakukan, atau pas orang konangan ya mungkin kan. Harus positive thinking. Tekan di mau istri ya. Istri ingatkan suami tuh rajin ibadah. Istri ingatkan suami tuh rajin ibadah. Mesti nek misal minggu ngono sing luwih manggap sregep apa? Yang bangun pagi biasanya ya istri ya, karena harus menyiapkan ini itu. Engko nek ora gelem tangi gebyur nganggo banyu air suci isih gitu. Dan seterusnya enggak ya penuh kasih kok. Nah, maka kadang-kadang kita perlu melihat tugas itu bukan paksaan ya, karena menghendaki, aku menginginkan. Maka besok di dalam misa perkawinan itu, apakah engkau bersedia? Apakah engkau bersedia? Apakah engkau bersedia itu? Dan sekali lagi jawabnya memang mantap. Iya, saya bersedia. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa. Lo sendiri yang mau, lo sendiri yang harus bersiap untuk itu. Tapi jangan khawatir karena banyak cinta yang mendukung kalian. Kita semua lahir karena cinta, tumbuh lahir berkembang karena cinta, dan hari ini merayakan cinta. Kedepannya juga, harapannya juga ya makin merasakan cinta itu membuat energi kehidupan. Seperti lagu, cinta itu anugerah maka berbahagialah, sebab kita sengsara kalau tak punya cinta. Iya, tarik sis, monggo. Dan ini yang membuat kita itu tambah semangat hidup, meskipun ya kita tahu seperti lagu tadi, cobaan pasti datang menghujam, cobaan pasti datang menghadang, tapi yakinkah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Wes ngono sik wae engko ndak kakean. Yang pokok adalah disirami. Maka caranya menyirami tadi salah satunya sering-sering jajan bareng, kuliner bareng, healing ya, menumbuhkan keasikan bersama. Kalau rumah tangga terasa monoton saja, barangkali kurang jajan snack atau manganing jobo, kurang piknik, lungone kurang adoh ya, piknik kurang adoh, turu nonton TV ini kurang bengi dan seterusnya. Ada sebuah sukacita yang harus dirayakan dalam keluarga. Caranya banyak. Belajarlah dari orang tua kalian yang sudah memupuk sekian berapa tahun berkeluarga, Pak Rusdi? 26 tahun lebih, lali ya. Ini yang pertama atau yang kedua 26 dengan yang mana? Oh ya. Berapa tahun berkeluarga? Lali. Wah, ini 32 tahun gitu loh. Lali. Lah bener toh, lali. Nah, kadang merayakan hal-hal kecil, mengingat tanggal-tanggal kecil, sukacita itu menjadi ya energi juga. Maka yang saya ajak adalah lebih banyak bersyukur daripada melihat luka, melihat trauma, melihat cacatnya, melihat kurangnya.
nek dilihat kurangnya, ya paling 10-15 tahun itu kan tambah kempot, nopo keriputan, datang anggo serum, mari sontek iki kuwi filler, eyeliner. Kita lanjutkan dengan pemberkatan calon mempelai ini yang akan didoakan sebelum nantinya mereka juga akan diperciki dengan air suci. Dari halaman 5 nanti disiapkan bagian P oleh lektor, kita menjawab sesuai yang di tanda kurung. Saudari-saudara terkasih, mari kita mendampingi saudari-saudara kita calon mempelai yang esok akan menerima rahmat sakramen perkawinan. Mari kita mohon berkat restu Allah melalui para kudus dengan litani para kudus. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, kasihanilah. Santo Mikael, para malaikat Allah yang kudus, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes dan Yakobus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santa Elizabeth, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santo Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Xaverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santa Lucia, Santa Veronica. Tuh, semua para kudus, doakanlah kami. Semoga para pilihan kami orang berdosa, bebaskanlah aman. Semoga para pilihan-Mu Kau lahirkan kembali dalam pembaptisan suci. Yesus Putra Allah yang hidup, bebaskanlah kami. Kristus dengarkanlah kami, Kristus dengarkanlah. Kristus kabulkanlah doa kami. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk memohon berkat dan rahmat bagi kedua calon mempelai ini, Tessa dan Adit. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sudilah Engkau memberkati calon mempelai ini dengan segala berkat kasih-Mu sendiri. Semoga mereka saling membantu di dalam membangun keluarga Katolik yang sejati. Semoga para kudus di surga merestui niat kedua calon mempelai ini membangun hidup berkeluarga. Semoga para malaikat juga senantiasa membimbing serta melindungi perjalanan hidup mereka berdua, agar terhindar dari segala percobaan yang mengganggu ketentraman hidup mereka sekeluarga. Semua ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Biarlah berkatilah kedua calon mempelai ini supaya selamat Kau jauhkan dari segala yang jahat. Demi kasih keluhuran-Mu. Marilah kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan umat. Untuk Teresia dan Aditya yang besok akan melangsungkan pernikahan, semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu atas mereka berdua, supaya ikatan perkawinan yang mereka janjikan Kau berkati sehingga dapat bertahan sepanjang hidup mereka, dan keluarga yang mereka bangun Kau limpahi dengan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Bagi orang tua pasangan, semoga mereka bergembira atas pernikahan anak-anak mereka, dan semoga Engkau memberkati mereka sehingga mereka senantiasa sehat, merasakan damai sejahtera dan perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang membantu persiapan perkawinan mereka, semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu agar mereka hidup dalam kasih dan persatuan, dituntun oleh Roh Kudus di jalan-Mu.
dan semoga mereka juga senantiasa hidup dalam pengharapan dan mendapatkan limpahan rezeki untuk hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita masing-masing, semoga cinta kasih kita dalam keluarga semakin mesra, dan semoga kita senantiasa setia dan bahagia hidup dalam janji perkawinan yang dulu pernah kita ikrarkan. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan terang kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup rumah tangga, dan semoga pasangan-pasangan ini semakin rendah hati dan penuh pengampunan satu sama lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menetapkan seorang pria sebagai jodohku. Dia memilihku untuk menjadi seorang teman hidup, dan dialah pula yang menjadi pelindungku serta ayah bagi anak-anakku nantinya. Jagalah dia selalu dalam rahmat-Mu, agar dia selalu Kau jauhkan dari segala bahaya, dan Kau teguhkan ia dalam kebaikan. Jagalah dan lindungilah aku, supaya aku bisa menjadi teman hidupnya yang penuh cinta dan pengertian, sehingga layak menjadi kekasihku ini. Akhirnya, ya Bapa, aku hanya berserah diri kepadamu. Sebab Engkaulah pencipta, penyelenggara, dan pemelihara seluruh kehidupan ini, kami mohon. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menetapkan seorang wanita yang telah menjadi jodohku. Dia memilihku untuk menjadi seorang teman hidup, dan dialah pula yang menjadi ibu bagi anak-anakku nanti. Jagalah dia selalu dalam rahmat-Mu, agar dia selalu Kau jauhkan dari segala bahaya, dan teguhkanlah ia dalam kebaikan. Jagalah dan lindungilah aku, supaya aku bisa menjadi teman hidupnya yang penuh cinta dan pengertian, sehingga layak menjadi kekasihku ini. Akhirnya ya Bapa, aku hanya berserah diri kepadamu, sebab Engkaulah pencipta, penyelenggara dan pemelihara seluruh kehidupan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami, terlebih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kedua calon mempelai, Teresia dan Aditya. Bapa yang Maha Murah, kami mohon semoga pelaksanaan misa perkawinan yang dilaksanakan besok pagi dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu pun. Berkatilah juga seluruh keluarga kami agar selalu diliputi kesucian, kesehatan, kegembiraan, kerukunan, lemah lembut, ramah tamah serta sikap takwa kepadamu, sehingga kami semua pantas menjadi cerminan dalam masyarakat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, untuk kelancaran dan seluruh acara yang dilaksanakan besok, untuk sakramen perkawinan, juga untuk keluarga kita sendiri dan siapapun yang kita doakan di dalam ibadat hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.